Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Riri, Ayu. 2 orang. Ya. Kenapa? Sakit. Sakit gigi, sakit demam. Oh, kita lupa sakit gigi. Sakit demam. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Mas Yoga. Dan juga jangan lupa berdoa itu kita meminta dan juga disertai Al-Fatihah supaya teman kita yang sakit supaya cepat diberi kesehatan. Amin. Baik, untuk Mas Yoga silakan dipimpin, Pak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga doa Al-Fatihah tadi teman-teman kita yang sakit nanti bisa cepat sembuh ya. Baik, sekarang kita belajar tentang tema 7, yaitu tentang peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2, peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan. Di mana yang pembelajaran sebelumnya itu membahas tentang peristiwa pembacaan teks proklamasi, yang dimana teks proklamasi itu dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Seperti itu ya. Coba dibuka bukunya halaman 97. Sudah dapat semua kan? Sudah. Ya, coba dibuka bukunya halaman 97. Di situ ada ayo membaca. Coba dilihat. Itu ada proklamator. Siapa yang mau membaca? Lailul. Oke, Nailul baca. Proklamator. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi Presiden Republik Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing sehingga dijuluki sebagai Singa Podium. Sudah dibaca ya? Mulai. Ya. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah Wakil Presiden pertama Republik Indonesia tahun 1945 sampai 1957 dan Bapak Koperasi Indonesia. Beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Baik, anak-anak, karena ini sudah membaca teks proklamasi ya. Ya. Teks proklamator. Di teks proklamator ini ada berapa tokoh? 2. Siapa? Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Nah, yang dimana proklamator di sini yang 2 ini sangat berpengaruh atas kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Yang langsung dimana IR Soekarno ditunjuk sebagai Presiden pertama Indonesia dan Muhammad Hatta langsung ditunjuk sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, yang bisa disebut juga dengan Bapak Koperasi Indonesia. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang dimana 5 pertanyaan ini menunjukkan kepada 2 tokoh
Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Nanti Bapak akan menunjuk anak untuk maju ke depan dan mengisi pertanyaan-pertanyaan di dalam kolom ini ya. Baik, Febri maju. Silakan diisi ya. Mbak Firda maju ke depan untuk mengisi pertanyaan kedua. Nomor berapa, Bapak? Nomor 2 yang IR Soekarno. Pertanyaan ketiga, Hikmawati maju. Pertanyaan keempat, silakan Alvin maju. Pertanyaan kelima, Yoga maju. Oh, saya. Iya, maju. Masih ada 5 kolom yang belum terisi untuk tokoh proklamator yang di bawah. Pertanyaan pertama, Mbak Ikma maju. Pertanyaan kedua, Ikma maju. Yang ketiga, Firda udah ya? Sudah, Bapak. Elo maju. Yang ketiga. Mainul, Pak, Mainul belum. Mainul, Pak, komputer di belakang. Tepuk tangan untuk maju yang keempat. Maju ya, Pak. Yang kelima, Bella. Maju Bella. Yuk tepuk tangan dulu. Di sini sudah terisi semua. Kolom-kolom yang kosong tadi sudah ada jawabannya dari setiap anak yang belum berani maju ke depan. Saya berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa ya. Nanti terus coba dibuka halaman 100 ya. Coba dibuka halaman 100. Nah, ya. Di halaman 100 itu ada yang tahu apa? Berapa, Pak? Ya, itu adalah peristiwa heroik yang terjadi di kota, yang terjadi di daerah Indonesia setelah kemerdekaan. Ya. Yang pertama ini gambar apa? Peristiwa di mana ini? DIY. Di, Pak. Ini di mana ini? Daerah istimewa. Ya. Coba kenapa peristiwa ini terjadi? Coba dibaca. Pada tahun berapa? Ya, pada tanggal 26 September 1945. Yang ini heroik di mana ini? Ya, pada tanggal berapa? Ya, 19 September 1945.
Ini terjadi karena di peristiwa heroik Surabaya ini terjadi di atas halte hotel, yang dimana dulu itu penjajahan Belanda mengibarkan bendera merah putih biru, dan pemuda-pemuda Indonesia itu tidak terima dan menurunkan benderanya, dan bendera merah putih biru itu terus menyobek warna biru sehingga menjadi warna merah putih dan mengibarkan bendera merah putih untuk melambangkan kemerdekaan Indonesia. Yang ini peristiwa heroik di mana? Semarang. Semarang. Ya, apa yang terjadi di Semarang itu? Serangan depan melakukan Kenapa? pertempuran. Ya, pertempuran. Dan kalau kalian itu pergi ke Semarang, itu pasti ada tugu yang seperti ini. Ini adalah untuk memperingati peristiwa heroik di Semarang. Ini peristiwa di mana ini? Aceh. Ya, dan apa yang terjadi di Aceh itu? Coba kalian. Anggota API merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Ya, di Aceh itu merebut kantor-kantor pemerintahan untuk dikembalikan kantor-kantor dan dikuasai oleh Indonesia dari tentara Jepang. Ya. Ini peristiwa apa yang kelima ini? Di Bali, Pak. Ya, apa yang terjadi di Bali? Coba, Nairul, apa yang terjadi di Bali itu? Di Bali terjadi Peristiwa apa? Heroik apa? peristiwa heroik Dia tidur, Pak. Udah dengarkan Nairul ini. Organisasi apa? Angkatan Muda Angkatan Pada tahun berapa itu? tahun 1845 Ya, tanggal 12 Desember tanggal 12 Desember. Ini peristiwa apa ini? Yang keenam. Heroik di Sumbawa. Coba, Mbak Hikmah, kenapa terjadi peristiwa heroik di Sumbawa? Bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang terjadi di Gripe, Sape, dan Kerabat. Ya, itu ada terjadi bentrokan di daerah-daerah di Sumbawa. Ini peristiwa di daerah mana ini? Kalimantan. Ya, kenapa terjadi peristiwa ini? Coba Mbak Hikmah. Hikmah. Betul, Mbak. Udah tahu. Mbak Firda tahu. Tahu, Pak. Kenapa terjadi? Itu mengadakan rapat-rapat, namun kegiatannya itu dilarang oleh pasukan sekutu. Ya, ingin mengadakan rapat tetapi rapatnya itu dilarang oleh para penjajah sekutu. Yang ini peristiwa di daerah mana ini? Heroik di Palembang. Ya, coba Mbak Febri ya. Kenapa ini terjadi pada tahun berapa? Terjadi pada tanggal 8 Oktober 1945. Ya, kenapa terjadi? Karena pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Ya, karena pada saat itu sudah ditetapkan bahwa Palembang ya Sumatera ada pada kekuasaan Indonesia. Yang terakhir ini Makassar. Terjadi pada tanggal berapa? Kenapa terjadi? pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun dan tol dan stasiun polisi. Ya, tuh. Coba dibuka apa? Pertanyaannya. Sebelumnya Bapak bagi kelompok ya, setiap kelompok itu terdiri dari dua orang. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok
kejadian peristiwa heroik di Makassar. Nah, tugas kalian itu menandai wilayah-wilayah yang dimana terjadi pada peristiwa heroik ini. Ya. Tugas untuk ini kerjakan di rumah sebagai tugas kelompok ya. Baik, kita lanjut ke materi keberagaman sosial budaya masyarakat. Tadi membahas tentang apa? Tentang peristiwa di wilayah-wilayah. Nah, di wilayah Indonesia itu beragam baik dari suku, ras, agama dan budaya. Ini gambar apa? Ya, ini gambar Garuda Pancasila. Tulisan di bawahnya ini tulisan apa? Artinya apa? Ya, meskipun berbeda-beda tetap satu dua. Coba amati gambar di sini. Ini agama apa ini? Ini perbedaan sebuah agama di Indonesia. Ini Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Buddha, Katolik sama Konghucu. Ini adalah perbedaan agama di Indonesia. Agama di Indonesia. Kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Coba buka bukunya halaman 104. Tekan ke kiri, Pak. Ya, coba buka halaman 104. Indahnya hidup bineka. Oh. Saya bacakan ya, perhatikan lambang negara kita, burung Garuda, yang dimana tulisan di bawahnya itu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya beragam, meskipun berbeda-beda tetap satu benua. Coba di sini amati gambar berikut. Nah, ini adalah bentuk dari apa? Gotong royong. Ya, gotong royong, saling membantu, dan ini juga saling membantu. Ya, di poin 2 itu ada indahnya hidup bersatu dalam masyarakat. Meskipun kita itu berbeda-beda, baik dari budaya, suku, agama, tetap saja kita mengusung kebersamaan dan keberagaman agar tidak terjadi perpecahan. Ini contoh pembangunan di masyarakat. Pembangunan apa ini? Pembangunan rumah. Yang dimana ini tidak membedakan antara suku, budaya, mereka tetap bergotong royong untuk tidak ada perpecahan. Di sini gambar apa ini? Anak-anak, ini gambar membersihkan sampah di ya. Jadi ini adalah sebuah kegiatan sosial budaya masyarakat. Pernah ada kalian itu melihat di Jember kemarin itu ada kejadian, yaitu orang yang beragama Katolik dan juga Kristen itu menjual takjil murah untuk beragama yang ada untuk orang-orang yang puasa. Seperti itu ya. Meskipun mereka itu berbeda agama sama kita, tetapi jiwa toleransinya harus ada. Materi apa yang sudah kita dapat pada pagi hari ini? Jadi tadi membahas tentang apa? Peristiwa dan juga ya, yang dimana sesudah kemerdekaan ada beberapa peristiwa heroik di sana, dan ada di beberapa tempat di Indonesia. Dan di sini ada keberagaman sosial budaya masyarakat, yang dimana kita meskipun berbeda keberagaman mulai dari agama, suku, ras dan budaya, kita tetap menyatu untuk
Untuk apa? Untuk tidak ada perpecahan. Seperti itu. Dan tetap bersatu, Pak. Ya, mungkin itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum Bapak tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang didapat pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua anak-anak. Amin. Untuk doanya dipimpin oleh Mas Yoga. Baik, berdoa mulai. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Nurul dengan NT 2019-4042. Di sini saya akan menilai praktek dari teman saya yaitu Abdul Qadir dengan NT 2019-4076. Dari kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir Mas Adi sudah melakukan, namun tidak memberikan atau menyebutkan materi yang sebelumnya. Mas Adi juga melibatkan peserta didik untuk lebih aktif membaca bacaan dan melibatkan peserta didik untuk maju ke depan menjawab pertanyaan atau soal-soal. Juga sudah memberikan gambar atau contoh dari materi yang sudah disampaikan. Suara Mas Adi juga sudah bisa didengarkan, volume yang digunakan juga lebih keras daripada peserta didiknya. Juga Mas Adi sudah mereview materi yang sudah dijelaskan dan diakhiri dengan penutup. Terima kasih. Sorry, it's DJ.